Cacing Yang Yan adalah musuh bebuyutan gua kembar kehidupan. Tidak heran aku sesekali tidak bisa merasakannya. Untuk mengeluarkan benda ini akan sedikit merepotkan. Lupakan saja. Mari stabilkan situasinya dulu. And narrated by M Media. Tidak, kekuatan Gung agak terlalu terkuras. Nona Jiang, aku juga tidak ingin menyakitimu. Tapi kau membuat keluarga Su kehilangan muka sepenuhnya. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Selama kau memberitahu kami, pria yang bersamamu, kau bisa menghindari beberapa penderitaan fisik. Apa yang harus dikatakan? Sudah kukatakan. Aku tidak punya. Kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Kamu mau melakukan apa? Kamu memang keras kepala. Kenapa tidak sekalian saja beri aku kematian cepat? Bagaimanapun, penderitaan yang kualami sejak kecil tidak kurang dari ini. Kematian. Juga semacam kebebasan. Siapa kau? Orang yang akan mengambil nyawamu. Anak muda. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apa kau tahu di mana ini? Aku beri kau 1 menit. Katakan padaku siapa yang memerintahmu. Dan aku bisa mengampuni nyawamu. Sungguh sombong. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengancamku. Sepertinya kau adalah pria itu, bukan? Tidak kenal takut. Kau punya keahlian. Sepertinya aku meremehkanmu. Kau punya 10 detik tersisa. 10, 9, 8. Waktu yang tepat. Lumpuhkan dia untukku. Sekarang giliranku kan. Berhenti. Kulihat kau di sini untuk kekasih ini, bukan? Jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan mencekik lehernya. Sekumpulan orang tidak berguna. Kenapa kalian tidak cepat menjatuhkannya? Aku memberimu kesempatan. Kurasa kau hanya gila, bukan? Apa-apaan ini? Apa kau tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang mengancamku? Bagaimana nasib mereka? Sekarang kau bisa memberitahuku. Siapa yang memerintahmu, kan? Aku akan memberitahu. Itu tuan mudaku. Dia tertarik pada Nona Jiangxin. Keluarga Jiang juga ingin mengambil kesempatan untuk naik ke keluarga Su. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba diketahui bahwa Nona Jiang hamil. Masalah ini menyangkut muka keluarga Su. Hamil. Hamil apa? Itu hanya cacing Yang Yan yang berulah. Panggil Su Xiaofei. Cacing ini adalah musuh bebuyutan gua kembar kehidupan. Bagaimana dia bisa terkena seranggaku jenis ini? Ada apa? Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Ini aku Xiaoxin. Aku Shen Hao. Akulah yang menyelamatkanmu dan menyembuhkan lukamu. Shen Hao. Sebenarnya, aku tunanganmu. Cukup, berhenti berakting.
Di mana Su Xiaofei? Kamu lepaskan dia. Apa yang dia lakukan? Tidak. Sungguh. Aku membawa surat nikah. Kakekmu dan guruku yang memutuskan. Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu. Kakakku sudah meninggal. Katakan saja apapun yang kamu mau. Semuanya baik-baik saja. Apa maksudmu bicara seenaknya? Semuanya baik-baik saja. Tidak percaya. Kita akan ke rumahmu. Tanya saja dan kau akan tahu. Pulang? Tidak. Aku tidak bisa pulang. Keluarga Su tentu tidak akan melepaskanku. Jika aku kembali, keluarga Jiang akan terlibat karenaku. Mereka melakukan ini padamu. Kau masih mengkhawatirkan mereka. Aku berterima kasih padamu. Kamu menyelamatkanku dari keluarga Shu. Tapi masalah ini, jangan ikut campur. Akan terlibat. Keluarga Jiang. Aku tidak akan kembali lagi. Aku takut. Terlambat. Apa yang terlambat? Aku sudah meminta Zhu Xiaofei bersama seluruh keluarganya berlutut di depan pintu keluarga Jiang, meminta maaf, memohon ampunanmu. Apa? Aku akan suruh seluruh keluargamu datang. Kenapa hanya kau sendiri? Cepat. Cepat singkirkan wanita. Tak tahu malu ini. Tangkap dia usduku. Serahkan pada Tuan Muda Zhu untuk ditangani. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Benar-benar, setelah Jiang Shunping meninggal, kalian keluarga Jiang adalah satu-satunya yang tersisa. Setumpuk sampah tak berguna. Shu Xiaofei, apa yang kamu punya datanglah padaku. Jangan sentuh mereka. Menghubungiku kemarin. Itu kau. Ini ayahmu. Sepertinya aku bersamamu hari itu. Apa yang harus dikatakan? Kau tidak mendengarkan. Tidak disangka Jiang Xin wanita ini punya selera yang aneh. Menemukan pria liar. Itu satu hal. Tapi kau malah menemukan orang gila. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Kata-kata di perutnya. Kau yang menulisnya kan? Kau sudah mengingatkanku. Seorang udik bau berani mengancamku. Hari ini aku akan membuat kalian berdua kehilangan segalanya dan hancur. Shen Hao, hati-hati. Dasar sekumpulan ideal. Masih bicara besar bahkan saat kematian sudah dekat. Seperti yang diduga seperti wanita bau itu. Kalian berdua bocah. Pergi tangkap mereka. Apa yang kau lakukan? Kau menyentuh wanitaku. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Jangan mendekat. Aku adalah tuan muda keluarga Su. Kau berani menyentuhku. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu lolos. Banyak omong kosong. Apa yang kau berikan padaku untuk dimakan? 3, 2, 1. Tuan muda. Tuan muda. Jika kita mengirimnya ke rumah sakit sekarang, The dia film was mungkin masih belum mati. translated and Sudah narrated terlambat. by M Media. Sudah tidak pasti lagi. Bagaimana? Sudah kubilang. Aku akan melindungimu. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Kamu melukai Shu Xiaofei. Keluarga Su pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu harus segera pergi, melarikan diri dari Tongcheng. Semakin jauh semakin baik. Cepat pergi. Berpikir untuk pergi, kedua orang ini. Tangkap mereka untukku. Nenek, bagaimana? Apakah masalahnya sudah selesai? Selesai. Kedua orang ini. Awasi mereka baik-baik untukku. Pastikan mereka tidak kabur lagi. Aku adalah menantu keluarga Jiangmu. Beginikah caramu memperlakukanku? Menantu omong kosong. Bocah tengik. Kau pikir kau siapa? Kau pikir hanya karena kau membuat Jiang Xin wanita kecil. Jiang Qian. Ini hamil. Dan berpikir kau bisa memaksakan masalah. Kau bisa menjadi menantu keluarga Jiangku. Mimpi saja. Demi Jiang Xin. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi jika kamu terus mencari masalah, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Nenek, selamatkan aku nenek. Aku, lenganku hampir patah. Tujuh kesayanganku. Jiang Xin, cepat suruh pria jahatmu itu melepaskan kamu. Jangan sakiti tujuhku. Mari bicara baik-baik. Apa katamu? Akan satu pun dari kalian lolos. Mawei, Kapten Ma, ada apa kau di sini? Kau tidak di sini. Tentang masalah keluarga Zukade. Siapa Shen Hao? aku. Silakan ikut kami. Apakah aku melanggar hukum?
Tidak, kami hanya butuh Anda ikut kami. Petugas, aku melakukan semuanya sendiri. Jika kamu mau menangkap seseorang, tangkap aku. Inikah yang kau sebut silakan? Nah, begitu lebih baik. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Mungkin hanya penyelidikan rutin. Tunggu di sini dengan patuh sampai aku kembali. Pak, kau datang ke Villa Puncak Awan. Tuan Shen, kami akhirnya menunggu Anda. Apa yang terjadi? Tuan Besar Zhu menunggu Anda untuk menyelamatkan hidupnya. Menyelamatkan hidupnya? Begini, mari bicara sambil jalan. Lewat sini silakan. Tuan Muda Shen, saya mohon, tolong selamatkan ayah saya. Dia tidak akan bertahan. Maafkan aku tidak tahu kemarin. Kalau Tuan Tua sakit parah, kalau tidak aku tidak akan pergi. Ayo pergi, cepat pergi lihat. Lewat sini. Jadi Guru pemanjang usia, batas waktunya sudah habis. Jika aku harus menyelamatkannya, aku harus menggunakan darah esensi, guru natalku, untuk menutrisi Guru pemanjang usia. Tapi melakukan ini akan sangat merusak kekuatan guruku. Untuk jangka waktu singkat, aku tidak akan bisa mengeluarkan serangga Gu lagi. Jika aku menghadapi bahaya. Tuan Muda Shen, kondisi ayah saya bagaimana? Tanda-tanda vital hampir habis. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Tuan Muda Shen, saat ayah saya sadar, dia sangat percaya pada Anda. Saya percaya Anda pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Kami bersedia membayar harga berapapun yang diperlukan. Lupakan saja ini semua takdir. Karena aku di sini, itu berarti Tuan Tua belum ditakdirkan untuk mati. Tuan Su, silakan bangun. Aku akan menyelamatkannya. Tapi itu akan memakan waktu. Selama aku melakukan perawatan, tidak ada seorang pun yang diizinkan menggangguku. Baik Tuan Muda Shen, Anda bisa tenang. Saya jamin, saat Anda melakukan tekniknya, tidak ada siapapun yang akan mengganggu Anda. Ngomong-ngomong, Tuan Su, ada hal lain yang ingin aku mintakan bantuanmu. Ada apa? Tunanganku bernama Jiang Xin. Belakangan ini dia berada di tempat keluarga Jiang. Dia menghadapi beberapa masalah. Aku ingin memintamu, selagi aku menyelamatkan Tuan Tua, untuk melindunginya. Jiang Xin. Baik, saya mengerti. Gua gambar kehidupan. Jiang Xin dalam bahaya lagi. Tua, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan ayahku? Aku membiarkanmu pergi. Lindungi tunanganku. Apakah kau pergi? Aku pergi sekarang. Semuanya baik, Tuan. Silakan mengemudi. Ikut aku ke rumah Jian. Baik. Kalian berjaga di sini. Tuan Muda, aku harus segera keluar. Ayahku di sini. Ada berita. Beritahu aku kapan saja. Tuan Muda tertua. Ada apa, Paman Li? Tuan tertua sudah bangun. Apa ayahku bangun? Ya. Ayah, kamu. Di mana Guru Xiongyon? Ayah, ini semua salahku. Aku tadi terburu-buru. Apa yang diperintahkan Tuan Muda? Aku lupa. Apa yang kamu? Tuan membantu kita. Betapa sibuknya. Apa kamu tidak tahu? Hal sepenting itu. Bagaimana bisa kamu lupa? Kamu cepat pergi sekarang. Tunggu sebentar setelah ini selesai. Kita dan hubungan antara Tuan. Jangan ungkapkan dulu. Kenapa? Jangan khawatir soal kenapa. Kamu cepat pergi. Baik. Li Quan, kamu pergi dan Tuan Muda mengatur untuk pergi ke Tongcheng, rumah sakit terbaik. Orang ketiga, mereka sudah mengaturnya. Baik. Tuhan tidak akan pernah melepaskanku. Tuhan berkati keluarga Zuku. Ini benar-benar jahat. Kalian semua sakit. Nenek tua sialan. Kamu benar-benar tanggun. Baik, kamu keras kepala. Aku akan membiarkanmu melihat keluarga Jiangmu satu persatu. Semua mati di depan matamu. Halo, Apel. Kamu, awasi mereka semua. Jika Xiaofi kita ada apa-apa, tidak ada satupun dari mereka yang ingin hidup. Tuan Shen,
kamu sudah bangun. Kamu tidak memberitahuku. Dokter bilang, tubuhmu masih sangat lemah. Kamu butuh istirahat. Ini semua salahku. Kalau saja aku pergi ke sana lebih awal, Nona Jian tidak akan menderita seperti ini. Ini bukan salahmu. Jika ada yang harus disalahkan, itu hanya karena aku tidak melindunginya dengan baik. Benar, Tuan Shen. Ayahku juga secara khusus menginstruksikan. Dia memintaku untuk memastikan, setelah kamu bangun, segera mengundangmu ke rumahku. Mengenai Nona Jian, kamu tidak perlu khawatir. Di sini, dia benar-benar aman. Orang tua itu begitu ingin menemuiku. Apakah ada yang salah? Aku tidak sepenuhnya yakin tentang itu. Sepertinya itu terkait dengan tuanmu. Surat. Perjalanan pulang pergi. Paling lama 3 jam. Sebelum gelap, aku pasti bisa kembali. Mengenai Nona Jian, aku akan mengatur pengawal dan perawat khusus. Tuan Shen ini, jangan khawatir tentang itu. Tuan. Tuan, apa yang kau lakukan? Aku tidak sanggup. Tuan kecil, 18 tahun lalu. Jika bukan, karena tuanmu aku sudah tiada. Jika bukan karenamu kali ini, aku sudah pergi menemui Raja Neraka. Kemarin, kalian berdua tuan, tapi seluruh keluarga Su kami, dermawan besar. Aku tidak pantas, karena ini adalah instruksi Tuan. Aku juga tidak punya pilihan selain. Ayah, tubuhmu dan tuan belum pulih. Di luar berangin. Haruskah kita mengobrol di dalam rumah? Baik. Zhu Xiong yang memintamu kembali. Kalian kembali dengan kegagalan. Kembali padaku dalam keputusasaan. Apa gunanya aku membesarkan kalian? Sekumpulan pelahap. Tua, kali ini, aku benar-benar tidak menyalahkan saudara-saudara. Kali ini lebih dari. Apa itu Zhu Xiong dan Mawe, Kapten Ma membawa. Puluhan orang bersenjata lengkap. Pasukan khusus, saudara-saudara. Benar-benar tidak ada cara. Mawe. Terlalu banyak menindas. Ini benar-benar keterlaluan keluarga Su. Tuan, jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Keluarga Zu tidak akan membiarkanku mengganggu keluarga Jiang. Tapi yang itu untuk putraku. Orang yang menjatuhkan barang itu adalah orang jahat. Bahkan jika kau memberiku Tongchen, membalikan dunia, gali dia untukku juga. Pergi. Jelas. Jadi begitu yang terjadi. Xiongyang, cari seseorang untuk memberiku itu. Sialan keluarga Su, itu di bot. Masalah ini, biar aku yang tangani. Atau dengarkan kau. Kenapa kau terburu-buru mencariku? Ada yang bisa kubantu? Xiongyang, pergi dan lihat. Apakah makan malam sudah siap? Baiklah. Tuan muda. Tuanmu Tuan Shen, ada di surat itu. Biar aku membantumu secara diam-diam, tapi di permukaan. Tidak boleh ada terlalu banyak keterlibatan. Membantumu bersembunyi. Identitas penyihir itu. Ini. The film Mungkin was Tuan Shen translated and baru-baru ini narrated punya by banyak musuh. M-Media. Di Tongchen. Aku mengerti. Jadi aku memikirkannya. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Hadiah kecil. Bagaimana dengan kartu ini? Ada 100 juta. Aku tahu uangnya tidak banyak. Tapi, aku takut terlalu banyak aliran modal. Menarik perhatian mereka yang peduli. Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Tuan muda, kau tidak ragu melukai vitalitasmu. Dan menyelamatkan hidup orang tua ini. Apakah hidupku tidak bernilai 100 juta ini? Selain itu, kota ini tidak seperti gunungmu. Tanpa uang, kau tidak bisa melangkah sedikit pun. Baiklah, kalau begitu aku akan patuh dengan hormat. Benar. Selain itu, Tuan muda, di permukaan kita, tidak boleh punya hubungan apapun. Tapi, jika kau butuh bantuan apapun, katakan saja. Aku pasti akan mengaturnya untukmu. Dengan baik. Kebetulan ada sesuatu yang ingin aku mintakan bantuanmu. Ada apa? Bantu aku melamar ke keluarga Jian. Menurut guru saya harus menyembunyikan identitas saya untuk saat ini. Tapi orang-orang dari keluarga Jian ini juga bukan orang baik. Sekumpulan orang sombong. Saya takut mereka akan menarik kembali kata-kata mereka. Baiklah, serahkan padaku. Jika tidak ada yang lain, saya akan permisi dulu. Tunggu. Tuan muda, setengah bulan dari sekarang, aku akan mengadakan perjamuan ulang tahun. Maukah kau menghormatiku dengan kehadiranmu saat itu? Dan datang. Baiklah. Kalau begitu saya berjanji padamu. Tuan, apakah tuan muda ini, anak kecil itu,
tabib sakti Tua Shen. Bawa bersamanya saat itu. Seharusnya dia. Aku ingat saat itu. Bahkan tabib sakti Tua Shen menyebut anak kecil itu sebagai Tuan Muda. Dan dia menyebut dirinya pelayan tua. Kalau begitu identitas Tuan Muda ini. Pergi dan beritahu mereka. Beritahu semua personel inti keluarga Su. Untuk bersiap rapat. Aku punya masalah penting. Untuk kuinstruksikan kepada mereka. Ya. Kenapa kamu di sini? Penyakit ketua Su membutuhkan sepasang darah segar dari laki-laki dan perempuan sebagai bahan dasar obat. Kebetulan kita memenuhi kriteria itu. Jadi kita datang ke sini. Bagaimana dengan nenekku dan mereka? Bagaimana keadaan mereka? Jangan khawatir. Darahku sepertinya benar-benar bisa menyembuhkan orang tua itu. Jadi, jangan khawatir. Mereka tidak akan datang lagi untuk mengganggu. Tenang saja dan pulihkan diri. Jiangxian, kau sudah bersembunyi di sini cukup nyaman. Kau tahu, itu semua karena kau. Keluarga Jiang kita sudah menderita begitu banyak. Jiang Qian, aku tidak bersembunyi. Rumah sakit juga memberiku pemeriksaan. Aku benar-benar tidak hamil. Masalah itu. Keluarga Su yang mencari masalah. Siapa tahu, apa kau pernah aborsi? Baik, jika kau tahu mana yang baik untukmu, ikut aku sekarang. Nenek mencarimu. Apa yang kamu lakukan? Ternyata kau ini udik kampung. Ayah, semua sudah selesai. Tidak ada seorang pun di keluarga Jiang yang curiga. Aku sendiri yang mengatakannya. Mereka tidak berani tidak percaya. Itu, bukankah ini agak tidak adil? Tuan Muda, aku lihat. Nyonya tua keluarga Jiang. Kudengar dia datang dari gunung. Yatim piatu. Wajahnya lebih pahit daripada makan kopis Chinensis. Tidak. Kemampuan Tuan Muda. Tapi besar. Keluarga Jiang tidak bisa mengganggunya. Kamu menulis cerita ini dengan baik. Sandiwaranya juga disutradarai dengan baik. Sekarang seluruh kota. Aku khawatir semua orang berpikir. Aku menemukan sepasang. Datang untuk tinggal. Ayah, kalau begitu badanmu baik-baik saja. Badanku, Tuan Muda, memberiku 10 tahun kehidupan lagi. Tidak bisa mati. Ayah, aku lihat kalian kakak beradik. Semua dipanggil bersama. Apakah terjadi sesuatu? Benar, sesuatu terjadi hari ini. Aku ingin mengumumkannya padamu. Ini yang pertama. Bicarakan saja dulu cerita Tuan Muda. Mulai hari ini. Tuan Muda, itulah seluruh Tuan dari keluarga Su. Tidak ada yang bisa mengganggu. Informasinya, Xiong yang akan mengirimkannya padamu nanti. Bagaimana dengan yang kedua? Aku ingin King Tian Group 30% sahamnya berikan kepada Tuan Muda. Ayah, apakah kamu punya pertanyaan? Tahan saja. Jangan bertanya. Suatu hari kamu akan mengerti arti tindakanku. Apa yang kalian perdebatkan? Ini rumah sakit. Berisik lagi. Aku akan menelepon bagian keamanan. Aku menunggumu di luar. Jika kau tahu apa yang terjadi, keluar sekarang. Kalau tidak, ayahmu yang sial itu akan ikut menderita bersamamu. Nenek sudah tahu kalian berdua bersekongkol, menipunya. Kasih sayang. Apa yang kami bohongi padanya? Kau tanya udik ini. Jangan khawatir Xiaoxin. Jangan khawatir. Jika dia datang membuat masalah, aku akan memukulnya kembali. Aku akan melindungimu. Shen Hao, tolong berhenti membuat masalah. Awalnya, aku sangat berterima kasih. Menyelamatkanku dari rumah Su. Tapi aku tadi malam. Aku akan menjelaskan padamu. Kita adalah bukan orang dari dunia ini. Dan sekarang, ini abad ke-21. Surat nikahmu itu, anggap saja itu lelucon. Lelucon. Shen Hao, jangan dekati aku. Seperti aku. Sungguh. Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Aku bilang, kamu menderita karenaku selama 18 tahun. Sekarang aku kembali. Aku ingin menjadi pelindungmu. Aku beritahu ya, kenapa kamu bisa begini. Sudah kubilang, penyakit anehku itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu maju dan bertanggung jawab atas apapun. Aku tidak butuh perlindunganmu. Kamu juga tidak bisa melindungiku. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Kamu boleh melotot sepuasnya. Nenek, Jiang Qian seharusnya tidak bicara tentang kami seperti itu. Lihat, ini sertifikat yang rumah sakit. Berikan padaku. Aku sama sekali tidak hamil. Shen Hao dan aku juga tidak bersalah. Kejadian sebelumnya itu, semuanya dibuat-buat oleh keluarga Shu. Mengatakan ini tidak ada gunanya sekarang. Sekarang, Shu Xiaofei sudah mati. Keluarga Shu
juga menyalahkan masalah ini pada kita. Tidak, bagaimana keluarga Jiang kita menghasilkan pembawa sial sepertimu? Nyonya tua, itu tidak pantas kamu katakan. Jika keluarga mereka mengganggu keluargamu, jika kamu punya nyali, cari orang lain. Keahlian macam apa itu? Membicarakan cucu perempuanmu sendiri. Jiang Lang. Apa kau punya hak bicara di sini? Kamu orang yang tidak tahu. Dari sudut gunung mana? Kamu muncul dasar udik. Beraninya kamu bicara pada nenekku seperti itu? Dan dari mana kamu muncul? Masalah ini awalnya kesalahan keluarga Su. Tapi lihat dirimu, keluargamu sendiri diganggu. Tapi kamu tidak berani melawan. Kamu hanya berani bertingkah kuat di dalam keluarga. Jika kamu punya nyali, cari keluarga Su. Kamu, Mendengar kata-katamu, aku mempertaruhkan nyawa dan kekayaan semua orang di keluarga Jiang untuk membantu Jiang Xin keluar. Dan aku bahkan menacaukannya. Kami dipukuli dan menderita. Tak sanggup bilang apapun tentangmu. Tentu saja tidak, Nyonya tua. Maksud saya adalah sumber salah pemilik hutang. Karena itu kesalahan keluarga Su. Sekarang, kita seharusnya tidak takut pada mereka. Sebaliknya mereka yang seharusnya takut kita datang mengejar mereka. Nah, jadi menurutmu, kau masih mau pergi menyelesaikan masalah dengan keluarga Su sendiri? Sekumpulan orang udik. Kamu benar-benar sudah berlutut terlalu lama, sampai tidak tahu cara berdiri. Apa yang dikatakan Udik ini? Kalau bukan karena keberuntunganmu Nan, bertemu dengan Tuan Besar Zu yang sakit parah. Kalian berdua sudah dibunuh oleh Su Wenshan. Masih di sini hari ini. Apa kau berpura-pura? Apa kau pikir keluarga Su sudah bicara? Kita harus menerimamu sebagai menantuku. Aku beritahu kau ini di rumah Jiang. Selama aku belum mati, tidak akan pernah ada bagianmu untuk bicara. nenek Su sudah bicara. Apa katamu? Apalagi yang bisa kukatakan? Tentu saja aku akan membiarkanmu menikah dengan Udik ini. Biarkan kami menerimanya. Udik tidak berguna ini. Jadi menantu kita. Nenek, lalu kamu berjanji. Bolehkah aku tidak setuju? Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Shu, saat itu, siapa yang bisa menghentikan kemarahan keluarga Su karena kehilangan putra mereka? Nenek, kami juga korban. Kematian Su Xiaofei tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak masalah. Kami melihat anak ini melukai Tuan Su. Mengapa tidak masalah? Sekarang keluarga Su mengincarmu. Kamu sial. Atau biarkan suamimu yang tidak berguna itu pergi menyelesaikan masalah dengan keluarga Su. Ya, ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah. Saya juga akan membuat keluarga Su berlutut di depan Jiang Xin untuk meminta maaf. Nenek lihat, keluarga Zu akhirnya muncul. Meredakan insiden ini. Anak ini mau berkelahi lagi nama keluarga Jiang kita untuk memprovokasi keluarga Su yang bermarga Shen. Apakah kamu harus membuat keluarga Jiang kita jatuh ke jurang tanpa kembali? Kamu bersedia? Jelaskan. Daripada membiarkan dia menyakiti kita, kenapa kita tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkannya pada keluarga Chu? Benar. Kurasa metode ini bisa dilakukan. Aku juga pikir itu mungkin. Ibu, kurasa ini tidak pantas. Ketua Zu, datang langsung ke rumahmu. Mereka menikah. Itu akan membantu Tuan Su pulih. Sekarang, mari kita kirim orang ke sana. Pihak Tuan Su, jika kamu menyalahkan, bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada keluarga Su? Xin Hao, tolong ingat ini untukku. Ingin menjadi menantu keluarga Jiangku. Jangan sampai kau memberi keluarga Jiang kami masalah. Keluarga Jiang kami, bagaimanapun aku sudah membesarkannya. Kau keluarga sampah. Aku tidak keberatan punya satu lagi. Tapi, jika kau harus mencari masalah dengan keluarga Shu, aku tidak akan pernah membiarkanmu, keluarga Jiang kami, terseret ke dalam situasi hidup atau mati. Xin Hao. Nenek, jangan khawatir, kami tidak akan. Dan kau, awasi dia. Udik, jika kau memberi keluarga Jiang kami masalah, aku pasti akan membiarkan keluargamu luar dari keluarga Jiang. Baik nenek, aku punya berita bagus untuk memberitahumu. Jangan sampai kita terlibat dengan keluarga ini. Itu omong kosong. Berita bagus apa? Nenek-nenek belum tahu. Tuan Chu baru saja pulih dari sakit parah. Untuk mengadakan perjamuan ulang tahun besar. Saat itu, Sheng Jinghai She Shen Cheng. Nama-nama besar di 3 tempat. Mereka semua akan datang ke sini. Aku tidak tahu, tapi bahkan jika aku tahu, jadi kenapa pesta tingkat ini bukan keluarga kecil seperti kita bisa ikut? Berita bagus apa ini? Nenek, aku sudah memberitahumu semuanya. Ini berita bagus. Rumah Feng mendapatkan 2 kursi VIP. Orang tua Fang Jun mengambil 2 kursi ini, memberikannya padaku dan Fang Jun. Sungguh. Kamu ini udik. Apa yang kamu tertawakan? Saya kira ini taman. Bukankah ini hanya 2 kursi, dan kamu tidak memberikannya pada nenekmu? Apa yang kamu pamerkan di sini? Kamu bakpao, nada bicara besar sekali. Kamu pikir ini gunungmu? Makan prasmanan, siapapun bisa pergi. Jiameng bisa ikut kali ini. Perjamuan tingkat ini untuk keluarga Jiang kita. Ini sudah merupakan kehormatan besar. Kau beritahu dia, itu seperti bermain kecapi untuk sapi. Jiang Xin jaga baik-baik priamu. Dia tidak punya hak bicara di sini.
Shen Hao, berhenti bicara. Jiang Meng, kau benar-benar membuat nenek bangga. Katamu mereka berdua cucu perempuan. Kenapa perbedaannya begitu besar? Ya, tidak seperti beberapa orang. Tidak punya keterampilan. Menempatkan yang berkuasa. Zhou Xiao tidak akan menikah. Harus menikahi Siu Dik itu. Dasar kau. Beraninya kamu memukulku. Aku memukulmu. Karena kamu jahat. Mereka yang hadir hari ini. Satu persatu. Siapa yang akan mengatakan tidak pada Jiang Xin lagi? Aku mengenalimu. Tinjuku belum tentu. Baik-baik. Ibu lihat ini. Pria kasar dan biadab. Jiang Sigong. Keluargamu, bawa sampah ini bersamamu, keluar dari keluarga Jiang. Satu persatu, membuatku malu di sini. Aku tidak mau mengikutimu. Geng ini. Orang-orang kecil berkumpul. Pergi, jangan pedulikan mereka. Nenek kami pergi dulu. Memukul wanitaku dan mau pergi. Fang Jun, kamu akhirnya di sini. Fang Jun. Mereka membuliku. Kamu harus mengendalikan mereka dengan cepat. Tuan Muda Fang ada di sini. Tidak apa-apa. Ini hanya antara anak-anak. Bercanda kasar. Pergi sana. Panggil aku Xiao Fang. Apakah kita sedekat itu? Jiang Meng, kamu baik-baik saja. Siapa tepatnya yang membulimu? Itu dia. Dia baru saja menamparku. Wajahku masih bengkak sekarang. Kau berani memukul wanitaku. Kau tidak tahu siapa aku. Sadarlah dan cepat. Berlutut dan minta maaf pada Jiang Mengku. Aku bisa mempertimbangkan nanti untuk bersikap lunak padamu. Aku tidak peduli The siapa film was kamu. Jadi kamu mau membela translated and narrated wanita by ini. M Media. Baiklah. Kemari. Coba saja. Fang Jun, dia dari gunung, dia kuat. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Jangan khawatir Jiang Meng. Orang seperti dia. Aku tidak akan turun tangan sendiri. Masuk. Bunuh dia untukku. Ya. Bukankah kau cukup mampu tadi dalam berpura-pura? Jangan berani menghindar. Jika kamu tidak mau menghindar, aku tidak akan menghindar. Hati-hati. Berhenti. Pergi. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekat. Ini, Jauhi aku. sial. Baunya enak sekali. Kamu benar-benar bilang aku sampah. Fang Jun, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Ada apa dengan bawahan Tuan Muda Fang? Masih memukul istrinya sendiri. Apa yang sedang kau lakukan? Pukuli dia untukku. Sial. Baunya enak sekali. Kalian berdua orang bau. Seseorang datang. Suruh dua orang ini dibuang untuk makan kotoran. Siapa sangka? Tuan Muda Fang punya fetis seperti ini juga. Fang Jun. Dia hanya orang udik. Tidak sopan. Janganlah kita turun ke levelnya. Nenek sudah lama sekali. Sejak terakhir, aku melihatmu. Shen Hao, lupakan saja. Jangan rendahkan dirimu lagi ke level mereka. Nenek benar. Ketika seekor anjing menggigit seseorang, bisakah kita menggigit anjing itu kembali? Tunggu nenek. Jangan biarkan mereka pergi dulu. Aku datang kali ini karena ayahku memintaku membawa AINMU sepotong berita buruk agar nenek bisa bersiap sebelumnya. Apakah benar bahwa ini berhubungan dengan mereka lagi? Ya, memang begitu. Memang benar ini terkait dengan mereka. Keluarga Zhu sudah menemukan keluarga Luan di Shengjing dan sudah menyebarkan berita. Setelah Tuan Tua Zhu menyelesaikan jamuan ulang tahunnya, mereka akan datang untuk keluarga Jiang nenek. Keluarga Luan. Ya benar, keluarga Luan dan keluarga Zhu, kekuatannya mirip. Dan hubungan mereka sangat baik. Jika keluarga Luan angkat bicara, apakah keluarga Zhu nenek karena hubungan nenek dengan keluarga Yao akan benar-benar putus hubungan? Nenek bilang bahwa ketika nenek tidak lagi memiliki perlindungan keluarga Zhu, apa yang akan nenek lakukan? Ayahku bermaksud selagi kita masih bisa. Dia ingin nenek membuat garis pemisah yang jelas dengan keluarga Zhu lebih cepat. Maksud nenek, jika kita sekarang mengusir mereka dari keluarga Jiang, keluarga Zhu tidak akan mengganggu kita. Bukankah kita masih di sini? Keluarga Fang kami di Tongcheng masih punya sedikit pengaruh. Kakakku dan Zhu Wenshan masih bisa membicarakan masalah ini. Baik. Kakak kedua harus memutuskan hubungan. Kau putuskan hubungan. Kali ini aku sama sekali tidak akan meninggalkan putriku. Ayah, Sangat bagus. Sigom. Kali ini, kamu akhirnya terlihat seperti laki-laki. Jika mereka semua sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang, maka keluarga Zhu juga tidak akan setuju. Fan Jun, haruskah kita mengusir mereka dari keluarga Jiang? Nenek tentu saja tidak. Keluarga Zhu sekarang punya begitu banyak mata di luar mengawasi mereka. Nenek, satu-satunya hal yang perlu nenek lakukan sekarang adalah mengeluarkan pernyataan
mengusir mereka dari keluarga Jiang, dan menyatakan bahwa nenek tidak punya hubungan lebih lanjut dengan mereka. Nenek, kami tidak bersalah. Cukup Jiangxin, berhenti berpura-pura menyedihkan. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa untukmu. Mengenai apakah kamu dianiaya atau tidak, jangan beritahu kami. Itu bukan urusan kami. Pergi beritahu Su Wenshan. Mengusir kami adalah kerugian mereka. Apakah kamu yakin tentang mengusir kami dari keluarga Jiang? Baik, mengusir kami itu mudah, tapi ingin kami kembali tidak akan semudah itu. Lihat situasi sekarang. Kau bocah masih di sini. Berpura-pura jadi orang besar. Keluar dari sini sekarang. Mulai hari ini, kalian bertiga bukan lagi anggota keluarga Jiang kita. Besok kita akan pergi memberitahu media. Keluar. Memintamu kembali. Aku pasti salah minum obat untuk memintamu kembali. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Yang Sunti. Aku tidak menyangka di kota ini akan ada tempat seperti itu. Tanah harta kultivasi. Siugu berharga. Kemari biarkan aku dengar. Kenapa kamu di sini? Kalau ibu tidak menyuruhku datang, apa menurutmu aku mau datang? Ada apa? Anak sudah kembali. Dia sudah mengirim wanita itu ke sini. Ibu menyuruhku The memberitahumu film was untuk mengawasi translated mereka. and narrated terutama si by Udik itu. M-Media. Cukup kirimkan saja dia. Ibu sedikit terlalu penakut. Hanya si Udik itu. Selain sedikit kuat, apalagi yang bisa dia lakukan? Kamu beritahu dia sekarang. Turun gunung untuk mencari. Tunggu sampai dia menemukan Fudalon. Nasi sudah matang. Bukankah begitu? Aku bilang, mereka berdua sampah. Bahkan jika kamu memberitahu mereka lokasinya, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Tujuanmu bukan Paman Cigo. Itu Jiangxin. Jelaskan apa yang sudah kau lakukan pada Jiangxin. Ada apa? Apa kamu gila? Putramu, kemana dia mengirim Jiangxin? Selain itu, siapa Fudalong? Sejauh ini, bagaimana kamu bisa mendengar? Kamu berani memukul istriku. Kamu. Berhenti berkelahi, berhenti memukul. Aku bilang, aku akan bilang. Itu seorang wanita tua. Wanita tua itu meminta kami untuk Jiangxin mengirimnya ke Fudalong, menggunakan tubuhnya, mengganti kontrak. Kau. Apa kamu masih manusia? Kenapa kamu memaksa kami begitu keras? Kenapa kamu tidak membiarkan kami? Akan ada hari damai di depan. Beritahu aku. Xiaoxie, kemana dia pergi? Di hotel kerajaan Zhongzhou. Kembali dan beritahu nyonya tua itu. Hari ini, jika Jiangxin, bahaya apa yang dihadapinya. Aku tidak akan mengampuni kalian semua. Aku akan membuat kalian keluarga Jiang. Semua tamat. Tidak ada yang tersisa hidup. Nanti kita cepat-cepat saja. Bukankah ini lampu merah? Yang tercepat. Butuh lebih dari 20 menit. Aku juga cemas. Halo, Tuan muda, apa yang kamu inginkan? Hotel Kerajaan Zhongzhou. Apa kau kenal seseorang? Tunanganku. Berbahaya jika tertangkap. Sepertinya aku punya satu. Kerabat jauh. Pemilik hotel. Mohon tanyakan padamu. Tahu siapa itu? Membawa tunanganmu. Sepertinya dia bernama Fudalong. Sisanya tidak jelas. Tuan Shen, jangan khawatir. Aku akan membantumu menyelidiki. Mohon tanyakan padamu. Ada instruksi lain. Tidak, aku butuh kau secepatnya. Ya. Li Kuan. Ada apa tuan muda? Tuan. Tunangan tuan muda. Oleh seorang pria bernama Fudalong. Dibawa ke Zhongzhou, kerajaan hotel. Situasi kritis. Tapi dia tidak ada. Tanyakan pada kami di sini. Bisakah kamu membantu? Benar. Kamu hanya tidak bilang apa milikmu kerabat jauh. Apakah itu hotel punya? Bos, segera hubungi kerabatmu itu. Tuan. Kerabat jauhku itu. Sepertinya bernama Fudalong. Tuan. Sebelumnya aku tidak tahu apa-apa. Sama sekali. Aku hanya samar-samar ingat. Memiliki kerabat jauh. Seperti itu. Aku belum pernah interaksi. Tuan ini. Ini semua salahku. Teman tua. Jangan ambil semuanya. Sendirian. Orang macam apa kamu? Apa aku tidak tahu? Kamu cepat pergi ke sana. Dan bantu selesaikan. Ya. Fudalong. Pergi sana. Sial. Dasar wanita. Kenapa kamu bersikap polos? Pak Tuafu. Melakukannya seperti ini tidak akan berhasil. Terlalu melelahkan. Gunakan beberapa metode khusus padanya. Baiklah. Pasti kamu Pak Tua Huang. Kamu benar-benar membawa benda ini bersamamu. Baiklah. Saudara-saudara, ayo. Urus wanita ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Pergi.
Jangan lihat aku pergi sana. Nanti akan ada saatnya ketika kamu memohon pada kami. Saudara-saudara, mari kita semua bersama-sama menikmati rasa anggur merah ini. Keluar. Bajingan keparat. Berhenti di situ. Siapa kamu, Nak? Beraninya kamu mencampuri urusanku. Tunangan Jiangxin. Juga orang yang akan mengambil nyawamu. Bunuh aku. Ya. Aku dengar Jiang Qian menyebutmu. Seorang udik dari desa. Begitukah? Baiklah, aku akan berdiri di sini saja. Dan menunggumu membunuhku. Ayo. Ku bilang si udik. Untuk apa kamu berlagak? Kamu benar mau gambar dua. Cacing panjang. Membuatmu menjadi naga sejati. Tapi karena kamu hari ini datang ke sini, maka kami akan tepat di depanmu. Membiarkanmu melihat bagaimana kami bersaudara akan melayani istrimu. Kau mencari mati. Serang dia dan bunuh dia. Jika kamu berani melangkah maju lagi, aku akan patahkan lehernya. Jika kau berani menyentuhnya, bahkan sehelai rambut pun coba saja, aku jamin aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Aku menyentuhnya sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tidak hanya aku akan menyentuhnya. Aku akan buat kamu berlutut. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Berlutut. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan dia pergi. Mungkin aku bisa membuatmu mati lebih cepat. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bernegosiasi denganku? Berlututlah. Kamu gila. Kamu di sini menunjuk-nunjuk dan bertingkah misterius. Masih belum berlutut padaku. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Pelayan Li. Fudalon. Apa kamu makan? Ampedu beruang. Tuan Li. Aku. Saya Xiaofu. Tidak. Anda adalah tuan saya. Tuan muda, saya terlambat. Mohon hukum saya. Katakan itu nanti. Apel. Pelayan Li berlututlah untuk menantu desa ini. Ketika saya datang, saya sudah memanggil ambulans. Terima kasih. Tuan muda, bagaimana tangani mereka? Tunggu aku kembali dan bereskan mereka. Shen Hao, kamu tidak terluka parah kan? Ayah, dokter bilang, itu tidak serius. Obat-obatan itu, kau akan baik-baik saja setelah efeknya hilang. Ini hanya luka kulit dan daging. Kau hanya perlu istirahat dan pulih perlahan. Terima kasih, Shen Hao. Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Shen Hao. Shen Hao. Siapa sebenarnya identitasmu? Mengapa pelayan Li itu berlutut padamu dan memanggilmu tuan muda? Guruku adalah penyelamat keluarga Zhu. Itulah sebabnya mereka sangat sopan padaku. Ayah, aku akan keluar sebentar. Bisakah kau jaga Xiaoxin untukku? Jangan khawatir, saya akan merawatnya dengan baik. Ingat, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan rumah sakit ini. Ma, Tuan selamatkan saya. Fudalon, kamu adalah kakek buyutku. Kamu sendiri yang mencari masalah ini. Kamu sendiri yang mencari mati. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Aku. Anak ini. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya. Dia tak bisa kusakiti. Bahkan jika saya menyinggungnya. Dan dia ingin saya mati. Tuan Zhu tidak akan menolak. Baiklah, kita akan tetap di sini saja. Dan menunggu dia kembali. Dan lihat dia atasi kita. Tuan muda, kesehatan istrimu. Tidak terluka parah. Baik. Tuan muda sejujurnya. Anak ini Fudalon. Saya mengenalnya.
Aku tahu. Tuan Muda. Saya salah. Saya salah. Saya dibutakan oleh keserakahan. Saya buta tidak mengenali Anda. Saya mohon Anda mengampuni saya. Ini semua salah saya. Apa kau masih ingat? Aku memberitahumu. Jika kau berani menyentuh tunanganku, bahkan sehelai rambut pun, aku akan membuatmu menyesal pernah hidup di dunia ini. Tuan Muda, anak ini adalah orang yang saya ceritakan kepada Anda. Kerabat junior saya yang gaul. Saya hanya samar-samar mengenalnya. Tapi mengenai masalah hari ini, saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Bagaimanapun Anda menghukum saya akan menerimanya. Masalah ini, semuanya salah saya. Ini tidak ada hubungannya dengan paman saya. Satu orang berbuat, satu orang bertanggung jawab. Bagaimana Anda ingin menghukum saya? Tidak masalah. Saya lebih baik mati daripada hidup sekarang. Kau cukup tangguh. Jika kamu tahu ini sebelumnya, mengapa melakukannya sejak awal? Tuan Muda, bagaimana Anda akan menanganinya? Jangan khawatirkan saya. Kami memang kerabat, tapi apa yang dia lakukan benar-benar pantas mati, Paman Tuan Muda. Saya tahu saya tidak bisa lari dari kematian. Tapi, saya juga dimanfaatkan oleh orang lain. Adalah keluarga Jiang. Anggota keluarga Jiang merencanakan ini sendirian. Orang itu juga dikirim oleh mereka. Keluarga Jiang untuk sebuah proyek yang sedang saya tangani. Mereka menjual putri mereka kepadaku. Untuk menyenangkan saya tahu. Saya memang pantas mati. Tapi keluarga Jiang juga kejam dan tak berperasaan. Mereka bukan orang baik. Tolong jangan biarkan mereka lolos. Keluarga Jiang. Saya sudah mengalami metode Tuan Muda barusan. Maafkan kelancangan saya. Anda selalu membutuhkan seseorang di sisi Anda untuk menangani pekerjaan kotor dan melelahkan untuk Anda. Selama Anda mengampuni hidup saya bersedia mulai sekarang menjadi anjing Anda yang paling setia. Saya hidup jelas lebih berguna bagi Anda daripada mati. Kau ingin hidup. Satu mata adalah harga untuk kali ini. Mengapa kamu tidak cepat berterima kasih pada Tuan Muda? Terima kasih Tuan Muda. Tuan Muda ampuni kami. Tuan Muda. Baiklah, biarkan mereka hidup. Namun, mata anjing dan cakar anjing ini tidak berguna sama sekali. Tuan Muda, tugas-tugas kotor ini tidak akan mengotori tangan Anda. Saya akan memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar berencana untuk mengampuni nyawa Fudalon? Apa yang dia katakan tidak salah. Dia pantas mati. Keluarga Jiang lebih pantas mati lagi. Di sisiku, aku memang butuh seekor anjing. Saya akui, anak ini Fudalon memang cakap. Tapi, setelah Anda melumpuhkan matanya, Anda masih ingin menggunakannya. Tidakkah Anda takut di masa depan dia akan menggigit balik Anda? Maksudmu seperti pengalaman barusan. Dia masih ingin mengalaminya beberapa kali lagi. Aku akan kembali ke rumah sakit dulu. Ya, silakan. Xiaojiang Xiaoshan, selamat datang. Halo Tuan Su. Tulang-tulang tua saya tidak dibawa pergi oleh Raja Neraka. Kali ini, berkat kalian berdua, anak-anak. Sama sekali tidak. Andalah tetua Su. Penuh hoki dan panjang umur. Terutama Anda Nona Jian. Peramal memberitahu saya, jika saya mengakui Anda sebagai putri angkat saya bisa memperpanjang umur saya 10 tahun. Kali ini saya berencana untuk mendengarkan perkataan guru. Saya hanya tidak tahu apa yang Nona Jian pikirkan tentang itu. Ini tentu saja sesuatu yang tidak bisa kuminta lebih. Ini hal yang hebat. Benarkan Xiaoxin? Ya. Tidak bisa meminta lebih. Bagus, kalau begitu mari kita selesaikan begini dulu. Kamu ajak Xiaojian dan pergi jalan-jalan. Ya, saya akan membicarakan hal lain dengan Xiaoshan. Bagaimana dengan itu? Aku tidak berbohong padamu kan? Kalau begitu Tuan Su, saya permisi dulu. Baiklah. Bagaimana Tuan Muda? Akting saya cukup bagus kan? Sangat bagus. Apa kata tuanku? Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa baru-baru ini cukup banyak musuhnya telah datang ke Tongchen. Dia ingin kamu tidak mudah menggunakan ilmu sihir di luar. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Musuh. Lalu bagaimana dia? Dia sangat aman saat ini, tapi dia sepertinya ada urusan mendesak. Dia tidak tinggal lama bersamaku sebelum pergi. Metodemu bagus.
membiarkanku mengakui Jiangxin sebagai putri angkatku. Dengan cara ini, ketika aku membantumu lagi, orang lain tidak akan curiga. Ada hal lain. Ada beberapa hal lain, tapi semuanya dikatakan kepadaku. Gurumu menginstruksikanku untuk tidak memberitahumu. The film Jadi was ini. translated Baiklah, and kalau begitu aku narrated tidak by akan mendengarkan. M-Media. Tuan muda, aku baru saja mengumumkan mengambil Jiangxin sebagai putri angkatku. Sekarang itu sudah diketahui semua orang di Tongcheng. Aku percaya bahwa di Tongcheng, mulai sekarang, tidak ada seorang pun akan berani mempersulitnya lagi. Baru-baru ini stasiun kami menerima berita. Tuan Besar Chu Diyuan, setelah pulih dari sakit parah, telah memutuskan untuk mengangkat Nona Jin yang membantunya sebagai putri angkatnya. Halo nenek, ada apa? Aku mencari Jiangxin. Di mana wanita itu? Jiang Qian dan seluruh keluargamu. Kembali ke sini segera. Xiaoxin, kalian berdua pergi kemana? Nenekmu sudah menelepon sepanjang hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ayah, ditelepon. Kenapa kamu masih takut padanya? Baiklah. Halo, Halo Sigong. Kamu di mana? aku di rumah sakit 345. Ada apa? Bagaimana? Apakah Jiangxin baik-baik saja? Perbuatan buruk yang dilakukan keluarga Jiang Qian. Aku sudah dengar semuanya. Sungguh keterlaluan. Aku sudah memberi mereka pelajaran. Saat kau kembali nanti, aku akan membuat mereka meminta maaf padamu. Untungnya kita sampai di sana tepat waktu. Ibu, jika kita terlambat selangkah, Amitabha, Amitabha. Surga benar-benar memberkati kita. Benar. Kapan kau keluar dari rumah sakit, aku akan mengirim mobil nanti untuk menjemputmu. Tidak perlu. Kita bisa pulang sendiri. Bukankah kalian sudah mengusir kami dari keluarga Jiang? Mulai hari ini, kita akan menjalani hidup kita sendiri. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Xiaoxin ini. Lihat apapun yang kamu katakan. Dia juga nenekmu. Dan tentang masalah itu dengan Fu Dalon. Nenekmu juga bilang, dia sama sekali tidak tahu. Itu semua dilakukan oleh keluarga pamanmu? Ayah, menurutmu kamu percaya pada dirimu sendiri saat mengatakan itu? Aku. Bagaimanapun aku tidak percaya. Alasan mengapa sikap nenek berubah begitu banyak sekarang. Bukankah karena dia tahu Tuan Tuasu ingin mengakui aku sebagai anak baptisnya? Apel, Tuan Tuasu, ingin mengakui kamu sebagai putri angkatnya. Wenxian, Tuan Tua Chu ingin mengakui wanita muda ini sebagai putri angkatnya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, keluarga Luan sudah setuju untuk membantu kita. Halo, siapa ini? Halo, saya pengurus keluarga Su, Li Quan. Li, pengurus Li. Ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya. Su Wenshan. Saya dengar Anda menginginkan makam leluhur keluarga Jiang. Aku, Su Wenshan. Biarkan yang lalu berlalu. Jangan berlebihan dalam segala hal. Jika Anda punya waktu, pergilah ke Nona Jiangxin dan minta maaf. Mereka membunuh dermawanku dan anakku. Suruh aku pergi minta maaf. Ini semua yang ingin saya katakan. Lakukan seperti yang diperintahkan. Anda pertimbangkan sendiri. Saat itu, bahkan jika Anda membawa kepala keluarga Luan, keluarga Su tidak akan memberinya muka. Wanita itu, apa sebenarnya yang dia lakukan? Seorang wanita. Selain tubuhnya sendiri, apalagi yang bisa dia lakukan? Tuan, anak kita, apakah dia akan mati sia-sia? Keluarga Su. Anakmu sudah mati. Dan mati begitu tragis. Kamu bahkan tidak membalas dendam. Katakan padaku, di bawah sana, bisakah dia beristirahat dengan tenang? Xing Tua, kamu hidup. Tua, saya baik-baik saja. Hanya saja, saya pingsan sebentar itu saja. Benarkah, sobat lama? Syukurlah kamu sudah sadar. Sobat lama, anakku Xiao Vidya. Aku tahu. Tuan, kamu katakan saja.
Apakah kamu ingin balas dendam? Jika kamu ingin balas dendam, berikan aku sejumlah uang. Yang lain, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saling pengertian. Tentu saja aku mau. Uang bukan masalah. Selama aku bisa membalas dendam untuk anakku, kamu lakukan saja dengan berani. Lakukan itu. Tuan Shen Nyonya Jiang, saya diutus oleh kepala pelayan Li untuk menjemput Anda. Kalau begitu tunggu sebentar. Kami akan berkemas dan keluar. Jangan khawatir. Lihat keluar. Hujan deras sekali. Dan kita punya beberapa laporan lagi. Akan keluar sore ini. Laporannya seharusnya. Tidak masalah kan? Bukankah dokter memberitahumu? Tidak ada. Dan tidak baik membiarkan orang menunggu. Mari kita tunggu. Dengan begini semua orang bisa merasa tenang. Ya Xiaoxie. Kamu sekarang putri baptis Tuan Su. Jaga baik-baik badanmu. Tuan Shen dan Nona Jian. Jika kamu pergi sore ini, bisakah saya memajukan 3 jam lagi? Ibuku akan dioperasi sore ini. Aku ingin mengantarmu. Aku akan pergi lagi. Tidak ada. Kalau kamu sibuk, kamu pergi duluan. Kami tidak terburu-buru. Nona Jiang tolong lihat. Bisakah kamu? Jangan beritahu kepala pelayan Li. Jangan khawatir. Kalau dia bertanya, aku bilang, kamu sedang menunggu kami. Di luar hujan deras sekali, kamu harus mengemudi. Dengan aman. Baiklah, terima kasih. Tuhan menolongku. Shen Tianlin. Sepertinya gadis itu. Kamu berhasil. Penyelamat masa lalu selama 18 tahun. Kali ini, aku harus membiarkannya. Tidak ada tempat untuk dikubur. Biarkan kerja kerasmu selama 18 tahun. Semuanya sia-sia. Targetnya datang. Tuan, aku sudah mengirimkan fotonya padamu. Kali ini, aku takut bahkan tidak ada sisa sedikit pun. Mawei, kamu orang sibuk. Bagaimana kamu bisa luang hari ini? Telepon aku. Ya Tuhan, kamu orang tua akhirnya menerimanya. Aku takut setengah mati. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ada yang bisa kubantu. Setengah jam yang lalu, tidak jauh dari rumah sakit 345, terjadi kecelakaan lalu lintas. Mobil yang mengalami kecelakaan itu milikmu. Aku kira, Li Quan, mobil apa yang kamu kirim? Pergi jemput Tuan Muda. Tempat duduk biasamu, mobil mewah itu. Apa yang terjadi pada Tuan? Mawei, di dalam mobil. Bagaimana keadaan orang-orang di dalam mobil? Kamu harus menyelamatkan mereka. Orang-orang di dalam mobil pasti tidak bisa diselamatkan. Suhu tinggi dari ledakan, bahkan tidak meninggalkan jasad. Kamu tidak ada di dalam mobil, atau orang penting lainnya kan? Tuan, Tuan Muda sangat cakap. Tuhan menolong orang baik, dia pasti akan baik-baik saja. Halo, Xiaoma, segera hitung korbannya, dan segera beritahu aku. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tuan tua baru saja memberi instruksi. Dan jasad Tuan Muda bahkan tidak bisa ditemukan. Bagaimana kamu mengharapkan aku untuk menjelaskan ini pada Tuan tua? Halo, Tuan Muda. Apa kau ingat? Apa yang kukatakan padamu? Begitu Jiang Xin dan yang lain kembali, kau segera maju. Dan berlutut meminta maaf. Nenek. Mengerti. Ada apa sekarang? Nenek, barusan di dekat rumah sakit 345, ada kecelakaan mobil. Sepertinya paman kedua dan Jiang Xin juga ada di mobil itu. Kau tidak salah dengarkan. Tidak salah Nenek. Lihat, beritanya sudah keluar. Mobil mewah ini milik Su Diyuan, mobil Tuan Tua Su, dan barusan saja keluar dari rumah sakit 345. Barusan, kamu bilang mobil ini pergi ke sana. Kalau bukan untuk menjemput mereka, apalagi yang bisa dilakukannya? Ini benar-benar surga tidak melindungi keluarga Jiangku. Mari kita kembali. Jalan-jalan. Ya ampun. Tuan Muda kamu baik-baik saja. Syukurlah sungguh.
Tuan muda, mengapa ponselmu mati? Kamu membuatku takut setengah mati. Aku baru saja pergi mengambil laporan. Ponselku habis baterai mengisi daya sebentar. Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Mobil mana yang kecelakaan? Sudah kamu periksa, apakah itu kecelakaan atau disengaja? Kami sedang menyelidiki. Tapi untuk amannya, aku akan mengatur pasukan khusus untuk menjemputmu sekarang. Tidak perlu. Itu kecelakaan. Kalau begitu tidak ada masalah. Jika itu disengaja, kurasa mereka juga berpikir. Mereka berhasil. Kamu mengirim pasukan khusus. Terlalu berlebihan. Tidak berlebihan sama sekali. Sebelum masalahnya diselidiki dengan jelas, aku harus melindungimu dengan baik. Ini semua salahku. Kalau aku tidak membiarkannya pergi, dia tidak akan mengalami kemalangan ini. Jika itu berkah, itu bukan bencana. Jika itu bencana, kamu tidak bisa menghindarinya. Jika kita tidak pergi, mengambil laporan, mungkin kita yang akan mati. Shen Hao, sepertinya aku berhutang nyawa lagi padamu. Kejadian ini terjadi. Terlalu banyak kebetulan. Mungkin tidak sesederhana itu. Hentikan mobilnya, cepat hentikan. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Cepat sekali. Nenek, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tuan Zhu, Nyonya Xiu, mengapa Anda datang sendiri? Maka meluhur. Pasti besok, kosongkan untuk Tuan Muda Su. Atau bagaimana, kalau sekarang? Aku akan mengantarmu melihatnya. Itu juga bisa. Nyonya tua, hai. Apa yang kamu bicarakan? Mengenai kita sebelumnya, itu semua salah paham. Kami datang hari ini, justru untuk masalah inilah. Kami datang. Tuan Su, apa yang Anda katakan? Mengapa aku tidak mengerti? Antara dua keluarga kita sebelumnya, semuanya adalah salah paham kecil. Keluarga Su sudah menelpon. Kami datang hari ini, hanya untuk memberitahumu. Maka meleluhur keluargamu, tidak perlu dipindahkan lagi. Juga, di mana Jiang Xin? Masalah ini, Jiang Xin masih di rumah sakit. Begitukah? Permisi, kenapa pergi ke rumah leluhur? Kepala pelayan Li mengatur kami untuk mengantarmu pulang dengan aman. Kemungkinan besar Butler Lee tidak tahu kita tidak tinggal di sini. Hari ini, cukup ramai di pintu masuk keluarga Jiang hari ini. Dia. Tuan Shen, kalau begitu kami akan pergi sekarang. Xiao Xin, kau baik-baik saja? Bagus sekali, bagus sekali. Xiao Xin, kau datang tepat waktu. Tuan Su, dia datang hari ini khusus untuk meminta maaf padamu. Dia bilang masalah sebelumnya, semuanya salah paham. Baru saja, dia masih mencarimu. Ya, Jiang Xin, kami datang kali ini adalah untuk meminta maaf padamu. Kerugian yang Pama sebabkan padamu sebelumnya. Aku merasa sedikit bersalah tentang itu. Su Wenshan, hentikan akting munafikmu. Kerugian yang kau sebabkan pada Jiang Xin, apakah itu sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan satu permintaan maaf? Aku sudah bilang waktu itu, kalau kau mau minta maaf, berlututlah. Dasar bocah nakal. Jangan keterlaluan. Apakah aku keterlaluan? Atau apakah yang kau lakukan terlalu berlebihan? Bukankah kau ingin meminta maaf? Meminta maaf seharusnya dilakukan dengan benar. Kau ini apa? Apa kau punya hak bicara di sini? Tuan Su, ini hanya orang dari gunung. Seorang Udi, tidak mengerti aturan apapun. Tolong jangan marah. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang kami. Sama sekali. Karena itu salah paham. Kalau begitu mulai sekarang, kita akan hidup masing-masing. Mengenai makam leluhur keluargaku, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Baiklah, kalau begitu kita tidak usah saling ikut campur urusan masing-masing. Maka meleluhur keluargamu. Aku bahkan tidak peduli. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu keluar. Tuan Tuesu, Ayo pergi. Shen Hao, lupakan saja. Bahkan jika mereka berlutut padaku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa aku dilukai oleh mereka. Tuan Tuesu, meskipun dia telah menerimaku sebagai anak baptisnya, tapi kita tidak bisa selalu terus mengganggunya, kan? Aku akan membuat mereka membayar harganya. Dasar Udi kampung, kau hanya tahu cara mencari masalah. Belum cukupkah kau membuat masalah untuk keluarga Jiang kami? Cepat tutup mulut anjingmu. Jika bukan, karena keberuntungan Xiao Xin kami, keluarga Jiang kami akan hancur olehmu. Tahu, apa kau masih mencoba memukulku, wanita tua ini? Kau, dasar bajingan. Xiao Xin kami sekarang adalah putri baptis Tuan Besar Zhu. Tunggu sebentar, kau kemasi saja barang-barangmu. Kembali ke tempat asalmu. Pergi sana. Jangan bermimpi lagi.
Tentang kodok yang ingin makan daging angsa, aku beritahu ya, keluarga Jiang kami tidak akan menerimamu. Cepat pergi sana. Nyonya besar. Jangan keterlaluan. Aku sudah lama menoleransimu. Nenek, Shen Hao adalah tunanganku. Pernikahan ini bukan hanya diatur oleh kakakku. Itu juga ditunjuk secara pribadi oleh Tuan Besar Zhu. Lagi pula cabang kami tidak termasuk keluarga Jiang. Dan Shen Hao tidak perlu diterima oleh keluarga Jiang, bukan? Jiang Xin, bagaimana bisa kau bicara pada nenek seperti itu demi ode kampung ini? Nenek, aku memanggilmu nenek karena demi kakakku. Kurasa kalian semua sudah lupa bagaimana kalian mengirimku ke Fu dalam waktu itu, kan? Tahu, kalian semua kemari. Belutut, Ibu, jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Tahu, kau mengirim keponakanmu sendiri kepada orang lain. Apa kau ini manusia? Hari ini, jika Xiaoxin tidak memaafkanmu, tahu, keluar dari keluarga Jiang. Jiangxin. Itu hanya kebingungan sesaat pamanmu. Tapi aku juga melakukannya demi keluarga Jian. Hanya saja metodenya salah. Paman salah. Mohon maafkan aku. Baiklah. Jiang Qian, apa kau bisu? Xiaoxin, aku akui aku salah. Tapi kamu harus berpikir. Saat itu keluarga Jiang kita dirugikan oleh si Udik ini. Sampai sejauh mana? Bisakah aku tidak mencoba menyelamatkan diri? Kakak salah. Maafkan kakak. Maafkan aku. Lupakan saja, lupakan saja. Kalian berdua bangun dulu. Dia benar-benar wanita bodoh. Xiaoxin, kau sudah memaafkan kami. Nenek juga meminta maaf padamu. Andai saja nenek bisa menyelamatkanmu. Tidak apa-apa, nenek. Jangan bicara lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Biarkan saja. Apa kau dengar? Mulai sekarang, kalian semua harus baik-baik saja. Jiang Xin, mari masuk dan bicara.